Oh, ya kan? Nggih. Makanya kalau ilmu Jawa itu sebenarnya kelebihannya di sini, Mas. Selalu mengolah rasa. Orang Jawa kalau urung ngolah rasa itu urung dadi wong Jawa tenan. Gitu ya. Bahkan kalau kita ngobrol-ngobrol begini ya, menggali ilmu apa saja, dan kita nggak usah pakai teks. Saya kalau pakai teks malah ambiar, Mas. Iya. Wah, ngeleng-ngeleng tulisannya mau piye toh? Terbatasi. Terbatas. Ya kalau memang misalnya butuh teks itu saya cuma nyatet satu. Iya. Poinnya sekata dua kata, tapi ini tentang apa, hanya biar nggak kelewatan yang mau saya sampaikan. Tapi bukan terus membaca gini, enggak, malah ambiar. Nah, kalau ketika kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu pengetahuan, spiritual dan lain, kita kan pakai rasa, dan rasa ini dituntun oleh pengalaman selama ini yang kita lakukan. Benar. Kita hanya mentransformasi dari pengalaman yang pernah kita lakukan, kita analisa, kita masuk ke dalam rasa, sampaikan. Itu loh bedanya orang seni, Romo. Jadi saya itu memandang seni itu bukan kok sekedar kita main musik, melukis, apapun itu saya pandang dengan cara sudut pandang seni. Bahkan kita berbicara pun, bahkan kita melakukan body language ini pun itu ada seninya itu loh. Jadi nggak asal-asal, tapi secara nature, dan itu bagus untuk dinikmati banyak orang gitu. Dan itulah yang namanya seni, itu bisa dikatakan seni itu subjektif. Iya. Kalau ada teori tentang seni itu kan hanya untuk dasar. Misalnya, untuk menggambar seperti ini biar kelihatan 3 dimensi, biar kelihatan natural, itu kaidahnya ini. Itu hanya kaidah yang sifatnya umum. Iya. Ibaratnya kalau kita belajar gender, itu ada balungan, notasinya balungannya ini. Tetapi nanti untuk memainkan gaya dan melodi, itu kan rasa. Makanya gender ini ada yang level 1 tutuan, yang level 1 itu sederhana. Tapi kalau sudah level 2 itu ya, yang balungan utama itu yang kayak saron itu. Itu saron itu kan memukul sesuai dengan angka. Misalnya 0, lu, mo, itu ya sudah, itu saja yang dipukul. Tapi gender kalau sudah langkah loro, itu berarti 1 pukulan saron si gender sudah mukulnya 2. Level berikutnya mukulnya 4 sampai 8 sampai 16. Jadi 1 notasi kalau balungan, dalam hal ini saron, 1 notasi, tapi kalau gender dalam 1 notasi mukulnya bisa 8. Tapi ada lagi gender penerus, 1 tutuan, 1 notasi, si gender penerus sudah mendapatkan 32 tutuan. Berarti kan cepet banget gender penerus itu gini. Nah, ini pada saat kita mengisi tutuan yang banyak ini tadi, rasa sih main. Benar. Melodinya yang main. Dan melodi ini menyentuh sukma. Maka kalau orang seberapa tinggi level spiritualnya, lihatlah jiwa seninya. Kita bisa melihat juga suatu masyarakat atau suatu bangsa yang rendah spiritualnya, di situ tidak melahirkan atau tidak menghasilkan seni dan budaya yang adiluhur. Biasanya seni budaya yang primitif. Oke, Romo, kita beralih ke Pulau Bali, Romo. Nah, pada saat ini kan lagi ramenya berita tentang G20 di Bali. Apa yang Romo lihat dari acara tersebut? Berhasilkah Indonesia atau hanya dijadikan EO untuk kepentingan politik Amerika atau negara-negara Barat? Ya, kalau saya bilang, kalau dikatakan salah kedaden atau istilahnya gini, orang memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan yang global atau elit global yang ingin
mengambil keuntungan kepentingan yang besar. Itu rasanya kecil kemungkinannya, karena gini, ketika proses pemilihan ketua G20 itu apa? G20 itu kan kelompok elitnya dunia. Dan itu tidak semata-mata karena negaranya itu kaya. Ya kalau kaya itu bisa aja Singapura atau yang lain ya. Tapi kan enggak. Tapi di situ akan dilihat negara yang memiliki potensi yang besar. Entah itu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, strategiknya, posisi geografisnya, ya kan? Semua diperhitungkan. Semua diperhitungkan. Dan kenapa Indonesia ini yang masih kadangkala diejek oleh negara-negara tetangga di Asia Tenggara ini, kemudian malah melesat menjadi ketua kelompok elitnya dunia G20 ya kan? Ini karena dilihat potensi itu. Di satu sisi potensi yang secara global di Indonesia ini apa. Kemudian dilihat lagi di sini ada faktor kepemimpinan dari sisi Pak Presiden sendiri. Karena memang apa ya, kalau memang mau jujur mengakui, Pak Jokowi kan memang fenomenal. Iya. Baik di dalam negeri banyak kritikan, banyak apa ya namanya, kelompok-kelompok yang menjelekan. Tapi kita lihat masyarakat dunia itu seperti apa. Ya kalau saya tolak ukurnya begitu saja. Masyarakat dunia itu akan melihat lebih objektif lah setidaknya, tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran sektarian atau politik identitas gitu kan. Mereka lebih netral menilai. Dan kita lihat ketika Presiden Indonesia ini datang ke negara-negara di luar, itu kan sambutannya kan euforianya luar biasa. Euforia, dan itu tidak bisa dibohongi. Itu hanya sebagai gimmick atau apa, nggak bisa. Ya mana mau ada presiden luar negeri disuruh gimmick untuk menyambut hahi gitu dengan Indonesia, lebay banget kan. Ya itu memang kenyataannya seperti itu. Benar adanya gitu loh. Memang adanya seperti itu. Nah ternyata ini respon dunia itu begitu antusias melihat harapan ya kalau Indonesia itu menjadi ketua G20. Dan waktu itu G20 itu dipilih sebelum pandemi ya kayaknya, atau ya, awal ya? Kayaknya awal pandemi. Awal pandemi, katakanlah dunia itu belum tahu persis akan seperti apa saat ini. Peta politik, ekonomi, kejadian yang detailnya kan belum tahu persis. Kalau prediksi secara umum mungkin sedikit banyak ada yang tahu. Nah, untuk memilih Jokowi sebagai atau Indonesia sebagai ketua G20 ini kan sangat tepat. Sekarang coba Mas Rozi bayangkan, jika ketua G20 itu salah satu negara Eropa, lain cerita, apalagi Amerika. Wah, ya, mengerikan. Akan beda banget cerita, karena dengan pertimbangan saat ini sedang terjadi krisis ekonomi global, terjadi perang, bahkan negara-negara yang katanya adidaya itu sebenarnya sudah kayak macan ompong sekarang ini. Amerika memang punya duit sekarang. Amerika itu makan duit banyak karena dari Jepang, dari negara-negara lain yang memberikan utang ke Amerika. Jepang walaupun memberikan utang banyak, tapi masih takut dengan Amerika. Ya, sekarang kalau dikemplang, ya kan, mau apa Jepang? Uangnya begitu besar di Amerika, kalau dikemplang gitu ya. Sekarang kan mudah, negara menyatakan bangkrut. Udah utang luar negeri semuanya udah nol. Ya kan, kayak misalnya mau Brasil atau sekarang itu apa namanya Sri Lanka, Bangladesh atau apa yang mau menyatakan bangkrut ya sudah. Nah, ini kita baru bicara soal euforia.
Sekarang kita lihat Mas, momen yang terjadi saat ini, di mana sebelum terjadi G20 ada beberapa negara yang hendak memboikot, bahkan negara-negara yang terkuat, US ya, itu memang luar biasa manuver untuk memboikot itu, dan kampanye-kampanye pemboikotan itu banyak terjadi di sporadis di berbagai negara. Tapi apa kata negara yang paling getol memboikot, yang menyatakan mau keluar, malah paling rajin datang, ya kan? Ini fenomena apa? Inilah yang namanya, kalau kita melihatnya dari spiritual Jawa, saat ini itu memang sudah terjadi momen-momen kebangkitan kekuatan spiritual Nusantara. Ini akan memberikan daya tarik yang luar biasa bagi masyarakat dunia. Ini terlepas dari presiden. Okay. Sebenarnya Nusantara ini memang sedang, energi spiritualnya itu sedang mulai memancar dan bangkit. Ini baru mintip-mintip, belum tinar bukone, belum terbukanya gerbang Kejayaan Nusantara. Ini baru awal, baru ada genderang mau dibuka pintu gerbang kejayaan. Okay. Tapi auranya sudah luar biasa, ya. Bahkan negara-negara adidaya, kita lihat dengan Indonesia seperti apa, antara takut, antara bernafsu menguasai, pada salah tingkah. Dengan Indonesia itu salah tingkah. Iya. Karena apa? Sekarang kita makin tahu begitu presiden itu memberikan manuver politik untuk menghentikan CPO, menghentikan ekspor timah, nikel dan lain-lain. Ya, nikel. Apa yang terjadi? Habis Eropa. Nah, sekarang Eropa itu bisa bernapas sedikit lega karena stop energi dari Rusia. Karena apa? Sekarang yang namanya batu bara itu sedang bancaan, Mas. Okay. Gila-gilaan itu dengan harga yang terbaik. Itu bisa terjadi seperti itu karena krisis energi di sana. Dan Indonesia nggak ada kekhawatiran krisis energi. Mau di stop gimana? Wong sekarang itu cadangan minyak Indonesia boleh saja pas-pasan, tapi cadangan gas luar biasa. Kalau mau jujur mengakui, luar biasa di cadangan gas. Dan inilah energi yang saat ini memang sedang mendominasi dunia, bukan minyak lagi tapi gas. Iya. Nah, kemudian di masa depan itu ada nikel. Itu energi yang akan berlangsung di masa depan, dan Indonesia menguasai sepenuhnya. Nah, ini dari adanya G20, kenapa di Indonesia? Itu kalau saya melihat, kenapa di Bali juga, ini juga ada andil kekuatan spirit, ada supernatural power yang ikut mengarahkan atau menggiring. Kenapa di Bali? Ya memang paling tepat di sana. Dan sebelumnya memang banyak yang memprediksi akan terjadi begini, begitu yang banyak dikhawatirkan, dicemaskan orang. Dari pengamat politik, ekonomi sampai ke paranormal. Okay. Bahkan para peramal pun banyak yang bernada miring akan terjadi sesuatu. Iya. Kalau saya diam saja, kemarin saya tidak tertarik mengomentari itu karena saya melihatnya baik-baik. Dan kalau saya membuat komentar yang nanti akan baik-baik saja, itu tidak ada yang nonton, nggak menarik.